warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Ibrahim Sarif. Dan nama saya Ifki Fitra Nabadi. Kami akan menjelaskan beberapa peran tokoh yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama ialah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Permaisuri Kangjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Yang pertama, menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian NKRI dalam Maklumat 59 sampai 1945. Sebelumnya Belanda menawarkannya menjadi raja di Jawa jika tidak bergabung dengan NKRI. Yang kedua, mengeluarkan Maklumat nomor 5 tahun 1945 pada tanggal 26 Oktober 1945 yang berisi tentang mobilisasi gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus dilakukan bersama-sama dengan rakyat. Yang ketiga, menolak bekerja sama dengan Belanda saat agresi militer Belanda I. Ia juga membantu secara diam-diam para pejuang karena merasa miris melihat kebutuhan para pejuang yang terbatas. Ia menggunakan uang pribadinya untuk membantu dan memberi wilayah keraton sebagai tempat perlindungan TNI. Itu tadi beberapa peran Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Kemudian, pada tanggal 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwono IX meninggal di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat atas jasa dan berbagai perannya bagi bangsa dan negara Indonesia. Pemerintah RI menganugerahi gelar pahlawan nasional. Kedua, Frans Kaisy Epo. Pahlawan berikutnya adalah pahlawan yang berasal dari Irian. Namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Frans Kaisy Epo di Biak, serta diabadikan di salah satu kapal yaitu KRI Frans Kaisy Epo, dan wajahnya diabadikan dalam mata uang 10.000. Frans Kaisy Epo lahir di Wardo, Biak, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921. Pada usia 24 tahun, ia mengikuti kursus Pamung Praja di Jayapura yang salah satu pengajarnya adalah Sugoro Atmoprasojo yang merupakan mantan guru taman siswa. Sejak bertemu dengan beliau, jiwa kebangsaan Frans Kaisy Epo semakin tumbuh dan kian bersemangat untuk mempersatukan wilayah Irian ke dalam NKRI. Selanjutnya, ada beberapa peran Frans Kaisy Epo dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Yang pertama, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada tanggal 10 Mei 1946. Yang kedua, menjadi anggota delegasi pada konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya di papan delegasinya dari Nederland New Guinea menjadi Irian, yang berarti menyatakan ikut Republik Indonesia anti Nederland. Yang ketiga, menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT. Keempat, memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Yang kelima, menolak menjadi ketua delegasi mewakili Nederland New Guinea ke konferensi Meja Bundar dan di Hague. Yang keenam, mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Nederland New Guinea atau Papua ke dalam NKRI. Yang terakhir, ia menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat atau PPRA agar menyatukan Papua ke dalam NKRI. Frans
Kaisiepo wafat pada tanggal 10 April 1979 atas jasa dan perjuangannya selama mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional. Tokoh yang ketiga ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ternyata mereka yang mempertahankan kemerdekaan tidak hanya datang dari kalangan sipil dan tentara saja. Salah satu tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu ulama yang mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Tengah, tanggal 10 April 1875. Pondok pesantren Tebu Ireng didirikan pada tahun 1899 serta memelopori pendirian organisasi Massa Islam Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki peran dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, pada 22 Oktober 1945 mengumandangkan resolusi jihad pada pertemuan wakil-wakil cabang NU yaitu Jawa dan Madura di Surabaya. Resolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah wajib bagi setiap umat muslim di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Wafatnya beliau terjadi ketika utusan Bung Tomo serta pimpinan Hizbullah Surabaya Kiai Gufron bertamu ke pesantren Tebu Ireng. Kedatangan dua tamu tersebut berupaya memberitahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa pasukan Belanda melakukan agresi militer yang pertama dan menduduki kota Malang yang sebelumnya dikuasai pasukan Hizbullah. Berita itu mengejutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan membuat beliau jatuh pingsan di atas kursinya. Dokter segera didatangkan, namun sayangnya ia sudah wafat akibat pendarahan otak. Pemerintah Republik Indonesia lantas menghargai jasa-jasanya dan pengabdiannya dengan mengeluarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 294 tahun 1964 tanggal 17 November 1964 yang menyatakan bahwa pemerintahan Republik Indonesia menganugerahi Kiai Haji Hasyim Asy'ari gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Jenderal TNI Gatot Subroto. Jenderal TNI Purnama Gatot Subroto lahir di Simpir, Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907. Jenderal Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang aktif di 3 zaman. Dia pernah menjadi tentara Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan beliau menumpas PKI. Peran Gatot Subroto dalam mempertahankan keutuhan NKRI. 1. Pada awal kemerdekaan, Gatot Subroto menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertempuran Ambarawa, Gatot Subroto berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Kedua, Gatot Subroto terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan PKI Madiun 1948. Gatot Subroto dalam operasi militer ini mendapat tugas dari A.H. Nasution untuk mengatasi pemberontakan kelompok PKI. Ketiga, operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakar pemimpin DII Sulawesi Selatan, pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan pada tahun 1952. Dalam operasi militer ini, Gatot Subroto diberikan tugas untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar karena ia dinilai pandai dalam memasang strategi.
4. Mengatasi masalah pemberontakan PRRI Permesta dan berhasil melumpuhkan pemberontakan PRI Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto wafat pada usia 54 tahun akibat serangan jantung. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Atas jasa-jasa dan perjuangannya, ia dianugerahi gelar Tokoh Nasional Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Gatot Subroto adalah tentara asli Indonesia. Dharma baktinya kepada nusa dan bangsa ia ditunjukkan dengan prestasi yang luar biasa. Semua pemberontakan di tanah air, mulai dari PKI Madiun 1948 dan PRRI Permesta selama hidupnya, sosok Gatot Subroto merupakan sosok yang dianggap gila karena ucapannya yang terkadang kasar, namun karena sikapnya tersebut ia sangat dekat dengan para bawahannya di militer. Laksamana Madya TNI Yosudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 24 November 1925. Laksamana Madya TNI Yosudarso bertugas di Angkatan Laut pada 2 zaman. Ia bertugas sejak masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Peran Yosudarso dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Pertama, pada awal masa kemerdekaan, beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam berbagai operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan di daerah. Kedua, pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda tahun 1949, beliau menjabat sebagai komandan dan memimpin cukup banyak kapal milik Republik, dari KRI Aluk, KRI Gajah, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. Ketiga, puncak karirnya terjadi ketika ia menjabat sebagai Deputi Operasi KSAM, yang merupakan orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia. Keempat, pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Yosudarso menjabat sebagai Deputi Operasi yang memikul tugas yang cukup berat, yaitu mengadakan patrol di daerah perbatasan, yakni di Laut Auru, membawa 3 kapal jenis MTB, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kubang, dan KRI Harimau. Laksamana Madya TNI Yosudarso wafat dalam pertempuran di Laut Aru tanggal 15 Januari 1962. Ia meninggal ketika melaksanakan operasi rahasia untuk menyusup sukarelawan ke Irian menggunakan KRI Macan Tutul. Itu dia skuad beberapa tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI masa itu.